Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini. Oke, untuk caranya langsung saja ya kita mulai sesuai dengan judulnya. Bagaimana cara sharing data di komputer atau laptop ya. Oke, untuk caranya yang pertama kita langsung klik saja di sini di Start ya, Settings. Lalu cari pengaturan network ya, internet nanti. Atau bisa juga langsung saja dengan cara yang cepat di sini ketikkan saja kontrol panel. Nah, biasanya ini eh, biar mempercepat waktu ya, daripada kita harus klik di settings maupun pengaturan ya, sama aja. Nanti kita cari lagi ya, tapi ketik aja di kotak pencarian kontrol panel, lalu klik enter. Nah, selanjutnya akan diarahkan seperti ini. Jadi untuk tampilan ininya, kontrol panel ini tampilannya sama ya sebenarnya antara versi Windows 11 dengan versi Windows yang sebelumnya juga kurang lebih sama seperti ini. Hanya saja yang membedakan nanti di tampilan berikutnya. Tapi untuk opsinya sama saja. Nah, yang selanjutnya setelah terbuka, selanjutnya pilih pada Network in Internet. Nah, setelah terbuka Network and Internet, yang selanjutnya kalian klik pada bagian Network and Sharing Center. Yang bagian atas ya, bukan yang bagian bawahnya. Network and Sharing Center. Nah, setelah terbuka, maka di sini kalian harus pastikan ya, kalian harus pastikan jaringan kalian berada pada satu jaringan sama. Contohnya di sini komputer di laptop ini ya. Contohnya jaringan di, maksudnya jaringan di komputer ini menggunakan jaringan Ethernet ya, menggunakan kabel, tapi dia terhubung ke satu sumber ya, satu sumber router maksudnya seperti itu. Sedangkan pada eh, laptop ya, pada laptop saya itu menggunakan WiFi yang nanti juga terhubung ke eh, WiFi yang sama atau milik router yang sama seperti itu ya. Di sini dalam hal ini nama routernya atau WiFi-nya adalah lab komputer ya. Nah, bisa kalian lihat di sini. Nah, ini tampilan di komputer ya. Komputer jadi seperti ini. Ini internetnya, lalu di sini di laptop saya juga menggunakan jaringan yang sama, yaitu pada jaringan Labcom seperti ini. Nah, ini tanpa terhubung eh, kabel USB atau apapun ya, atau flash ya, tidak terhubung. Oke, kita kembali lagi ke komputer. Nah, yang selanjutnya setelah dipastikan jaringannya sama, kedua perangkat atau perangkat yang ingin dihubungkan itu memiliki jaringan yang sama, selanjutnya kalian klik pada Change Advanced Sharing Settings. Nah, klik pada bagian ini. Lalu yang selanjutnya di sini akan diberikan beberapa pilihan ya. Ada Private Networks, ada Public Networks, dan juga All Networks. Nah, sebenarnya untuk dalam hal sharing data ini kita bisa langsung mengaktifkan yang di bagian all network saja ya, seperti ini. Kita bisa langsung aktifkannya di sini. Public sharing folder ya. Public folder sharing, maksudnya public folder sharing. Ini kalian kasih on ya. Kalau sebelumnya off, kalian kasih on. Kayak ini untuk file sharing connections-nya dibiarkan saja. Nah, untuk password protected sharing-nya ini kalau tadinya on dimatikan saja ya. Setelah ini tercentang on, sampai sini kita sudah bisa sharing folder ya, sharing data seperti itu. Nah, tetapi untuk beberapa kasus, beberapa perangkat membutuhkan pengaktifasian yang lain dalam beberapa kondisi jaringan tertentu juga ya. Sehingga di sini nanti komputer ya, nama komputer atau nama klien yang lain tidak akan muncul seperti itu. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, di sini saya menyarankan untuk mengaktifkan semua saja pada bagian public networks ya, ini network discovery dikasih on saja. Lalu file and printer sharing juga diaktifkan. Seperti itu. Sehingga nanti pada saat kita transfer file atau ingin berbagi printer ya, itu nanti bisa. Jadi bagi kalian juga yang mungkin ingin berbagi printer ya antara satu printer dengan banyak perangkat komputer,
harus mengaktifkan pada bagian public networks di file and printer sharing ini harus diaktifkan. Nah, untuk bagian private networks juga diaktifkan juga ya. Ini network discovery dikasih on dan file and printer sharing juga diaktifkan. Seperti itu. Sebenarnya untuk kedua pengaturan ini itu memiliki kapasitas yang berbeda-beda. Ini ketika kita menggunakan private networks berarti jaringan lokal ya. Ketika kita menggunakan jaringan lokal. Nah, sedangkan yang public networks ini berarti ketika kita menggunakan sudah istilahnya sudah jaringan yang bukan lokal lagi ya. Artinya bisa mengakses internet seperti itu. Nah, tentunya untuk kedua perangkat atau perangkat yang ingin dihubungkan agar bisa berbagi data atau sharing printer ya, kedua perangkat atau setiap perangkat harus diaktifkan pada bagian advance and sharing settingsnya. Jadi mau di komputer, di laptop ya, tetap harus diaktifkan bersamaan seperti itu dengan mematikan password protected sharingnya. Tapi kalau kalian ingin mengaktifkan passwordnya juga terserah kalian ya. Ya, seperti itu. Nah, setelah ini selesai, maka ini kita tutup saja pengaturannya. Ini kita tutup juga. Nah, langkah yang selanjutnya adalah silakan kalian buka File Explorer ya. Setelah File Explorer terbuka, langsung saja kalian klik pada bagian Network pada bagian bawah. Nah, maka nanti di sini akan muncul komputer-komputer atau PC yang berada pada satu jaringan yang sama ya, pada satu jaringan yang sama. Akan tetapi yang bisa kita akses adalah yang sudah dilakukan pengaturan tadi, seperti itu contohnya ya. Nah, misalnya di sini ini ADPC ini adalah laptop saya ya. Laptop saya yang nanti akan saya pakai untuk transfer file pada video kali ini. Nah, di sini saya beri contoh, di sini ada juga desktop HP KPF7G ini juga terkoneksi pada jaringan internet yang sama nih. Nah, sekarang kita buka. Nah, maka akan muncul Windows cannot access ya, nama komputernya. Nah, check the spelling of the name dan bla 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 bla. Nah, ini biasanya network error seperti ini karena yang network and sharing settingsnya tadi belum diaktifkan atau ada kemungkinan passwordnya masih diaktifkan. Nah, biasa juga kalau passwordnya masih diaktifkan, nanti akan diminta untuk memasukkan password yang dimiliki oleh PC tersebut. Oke, ini kita tutup saja. Nah, ini adalah laptop saya ya. Laptop saya namanya ADPC. Nah, ini kita sudah bisa akses ya semua file yang ada di folder yang ada pada laptop saya seperti itu. Nah, untuk caranya kita bisa membagikan file adalah kita harus membuat folder ya. Kita harus membuat folder yang mana folder itu nanti kita akan pakai untuk menaruh file, istilahnya wadah ya, seperti itu. Tapi biasanya komputer sudah memberikan satu folder tersendiri, yaitu folder users seperti ini misalkan. Ya, jadi folder ini yang nanti bisa kita akses seperti itu. Kan pasti kalau di PC atau laptop sudah ada folder users ya, mau itu nanti folder-folder default lah istilahnya seperti ini. Nanti bisa juga dipakai kalau tidak ingin membuat folder baru. Tapi jika kita ingin membuat folder baru, caranya sederhana ya, sama saja. Kembali lagi di laptop ya. Ini ADPC ya untuk laptop ini. Ini kita tutup dulu. Ini ingat jaringannya sama ya, Labcom. Tutup dulu. Nah, yang selanjutnya di sini saya akan membuka File Explorer ya. Pada File Explorer di sini saya akan membuat folder baru. Jadi kalian juga harus membuat folder baru ya. Terserah mau di drive D atau C ya, terserah. Di sini saya akan membuatnya di D saja. Oke. Nah, selanjutnya buat folder baru, new folder. Nah, pada folder baru ini misalkan saya akan memberi nama berbagi data. Nah, berbagi data ya. Oke, sepertinya kurang lebih. Nah,
Pada folder yang telah dibuat tadi, ini masih kosong, langsung saja klik kanan, lalu pada menu yang muncul pilih properties ya, atau tekan Alt Enter, bisa juga. Nah, pada properties yang muncul, pada tab menu sharing di sini, kalian klik, lalu selanjutnya kalian klik share di bawahnya. Oke, seperti ini. Lalu pada jendela yang muncul di sini, yang kotak kosong ini, panjang ini, kalian klik yang panah ke bawah. Nah, di sini ada beberapa opsi, tapi pilih saja yang everyone. Ya. Pilih saja everyone. Lalu jangan lupa untuk klik add di samping kanannya atau tambahkan. Nah, seperti ini. Nah, pada bagian ini yang perlu kalian perhatikan adalah yang ini, permission levelnya. Ini ya, everyone tadi sudah kita tambahkan. Selanjutnya kita pada permission level kita pilih yang read or write. Yang ini di bawahnya. Kalau kalian ingin memilih yang read juga bisa ya, terserah kalian. Tapi di sini saya sarankan yang read or write ya, agar data yang nanti dimasukkan dalam folder ini bisa dibaca, dibuka, ditambahkan atau mungkin dihapus juga bisa seperti itu. Sesuai kebutuhan saja. Jika sudah, klik share di bawah. Nah, sudah selesai. Ini kalau sudah selesai, maka kalian bisa lihat di bagian atas ini, your folder is shared. Artinya folder ini sudah dibagikan. Selanjutnya tutup, klik done di bawah. Nah, seperti ini ya, kurang lebih. Nanti dia akan tertutup. Nah, pastikan pengaturan di network and sharing settings tadi sudah diaktifkan juga. Seperti itu ya, agar foldernya bisa terbaca. Oke, sekarang kita kembali lagi ke PC-nya. Oke, ini kita kembali ke PC ya. Oke, selanjutnya kita lanjut di sini. Nah, ini kita kembali ke network ya. Nah, di PC. Tadi bisa kalian lihat belum ada. Kita buka. Oke, sekarang sudah muncul folder berbagi data. Sehingga ketika kita ingin memberikan file ataupun data apapun ke komputer yang lainnya, kita bisa langsung menaruh file di sini saja. Seperti itu. Oke, kita contohkan ya. Kita buka folder ini. Nah, ini this folder is empty ya. Foldernya masih kosong nih. Kita kembali ke laptop. Nah, ini kita buka lagi berbagi data ini foldernya tadi. Oke. This folder is empty ya. Ya, folder ini masih kosong. Oke, folder ini masih kosong. Selanjutnya kita akan masukkan data. Misal di sini saya akan memasukkan ini Informatika OSN ya. Ini contoh sebuah file ya. Saya akan menyalin, lalu saya akan memasukkan di folder tadi, network ya. Ya, tetap kita masuknya di network karena folder tadi adalah milik si ADPC seperti itu, atau di laptop tadi ya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita pilih folder berbagi data. Nah, sudah, kita tinggal paste saja data di dalam sini. Terserah ya, mau berupa data itu dokumen, PDF, Word, atau bahkan video, lagu ya, musik, bisa juga gambar ya, semua bisa. Yang penting bisa dimasukkan ke dalam folder sini. Seperti itu. Sehingga pada saat nanti masing-masing komputer ya, kalau ingin mengambil file dari sini bisa juga. Yang penting mereka sudah terkoneksi pada jaringan yang sama. Nah, mereka tinggal perlu mengklik ADPC ya, atau PC yang tadi punya folder untuk dibagikan seperti itu, lalu dibuka dan mereka bisa menyalin gambar itu ya, seperti itu. Bisa mengcopy ya, cut, atau bahkan bisa menghapus, merename juga bisa. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini secara otomatis akan muncul di laptop saya nih, akan muncul di laptop. Oke, kita lihat. Oke, ini masih sama ya, tidak terhubung kabel apapun di sini untuk membuktikan saja. Nah, ini foldernya sudah muncul, filenya sudah muncul di folder saya di data D nih. Nah, di data D ya, foldernya, filenya sudah muncul dalam folder berbagi data. Kayak seperti ini.
Dan nanti untuk selanjutnya file ini bisa dipakai atau diteruskan ke klien yang lain. Nah, video kalian cukup sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, silakan tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk klik tombol like, share, bagikan ya. Dan yang paling penting jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar kalian terus mendapatkan update video terbaru dari channel ini tentunya. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you next time dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.